kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini hati kami bawa kepadamu Tuhan. Sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini perhatian kami, fokus kami kepada pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh kami yang hadir pagi hari ini. Segala niat jahat, kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mencuri firman Allah, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biarlah fokus perhatian kami kepada pemberitaan firman Allah, supaya kami pulang diberkati oleh Tuhan, supaya kami pulang Tuhan berikan kami kekuatan, supaya kami pulang membawa kesembuhan, membawa berkat-berkat dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Firman Allah pagi hari ini diberi tema berjalan bersama Yesus. Mari kita buka saudara-saudara ayat pokok kita pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 14 ayat yang ke-24 sampai 30. Firman Allah kita akan baca saudara-saudara. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil.
Ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Injil Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33 itu berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan tentang Petrus. Ketika murid-murid melihat bahwa Yesus ada di tengah-tengah danau dan berjalan di atas air, Petrus ini punya inisiatif. Di ayat yang ke-28, Petrus berseru kepada Tuhan dan dia berkata bahwa kalau itu Yesus, dia akan datang berjalan kepada Yesus. Dan firman Allah mencatat bahwa di ayat yang ke-29 ada seruan daripada Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Dan Petrus pada waktu itu datang kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tetapi saudara-saudara, di ayat yang ke-30 ada tiupan angin, maka mulai takut Petrus dan dia mulai tenggelam. Sehingga dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat Petrus di sini. Dia adalah murid yang paling dominan. Dia seorang dari 12 murid, dia seorang leader, dia pemimpin daripada murid-murid. Dan kita lihat kalau di dalam bahasa ilmu tentang manusia, tentang sifat manusia, Petrus ini memiliki sifat sanguin, meledak-ledak. Apa-apa dia maju ke depan. Nah, kemudian ada juga Yohanes, dia melankolis, lembut. Nah, kita juga masing-masing manusia punya karakter begitu. Nah, Petrus ini dengan berani dia datang, dia menentang Yesus. "Kalau itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air." Tapi saudara-saudara, ketika ada tiupan angin, Petrus mulai tenggelam. Saudara, terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita, ada waktunya kita merasa iman kita luar biasa, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan keluargaku. Tetapi ketika ada mulai tiupan angin masalah, tiupan angin pergumulan, saudara mulai hilang iman kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, dia mulai takut. Karena apa? Ada tiupan angin. Dan dia mulai berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala kita menyebut kita orang Kristen, anak Tuhan, tetapi tidak membawa hidup Yesus dalam kehidupan kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika usaha, ketika bekerja, ketika menghadapi pergumulan, tidak mengikut sertakan Yesus
Akibatnya, saudara-saudara, berjalan tanpa arah. Berjalan dengan kekuatannya saya bisa. Saya mampu. Saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang menjadi pergumulan saudara, sertakan Yesus. Supaya apa yang saudara kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Nah, Petrus, dia punya iman yang luar biasa. Tetapi ada masalah. Dia mulai goyah. Bukankah kita seperti Petrus, saudara-saudara? Kadang-kala, wah, Tuhan tolong. Tapi ketika ada masalah, wah, mana ini Tuhan? Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Tuhan mau supaya ayo ikut sertakan Yesus dalam hidupmu. Berapa banyak saudara-saudara di dalam kehidupan kita bicara tentang pribadi Tuhan. Berapa banyak saudara bicara tentang kebaikan Tuhan. Dalam keluarga, saudara bicara tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada anak-anak. Bahkan saudara bicarakan kepada orang lain. Kalau kita ada semua kebaikan Tuhan, berapa banyak saudara bicara tentang kebaikan Tuhan? Mohon maaf, kadang-kala kita banyak bicara tentang hal-hal yang di luar Tuhan. Kita jadi toksik, kita tidak bicara soal tentang bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Saudara, ceritakan kepada anak-anak saudara bahwa Tuhan, kalau bukan Tuhan, kita tidak ada sampai saat. Ceritakan kebaikan Tuhan. Selalu berkata puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar. Coba saudara bicara dengan orang yang di luar Tuhan. Mereka selalu berkata, Alhamdulillah. Ya, mari kita bicara puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan perhatikan pagi hari ini rahasia untuk tetap berjalan bersama dengan Yesus. Bagaimana supaya kita berjalan bersama dengan Yesus? Yang pertama, kita lihat pribadi daripada Daud. Firman Allah berkata bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi Daud ini, dia manusia biasa. Dia tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi Daud ini mau dikoreksi oleh Tuhan. Ini pertama, saudara. Kadang-kala kita dikoreksi, tetapi kita tidak terima dengan koreksi Tuhan. Kita ditegur, tetapi kita tidak terima. Daud ketika dia dikoreksi, ketika dia ditegur, dia berubah, saudara-saudara. Dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, Mazmur 26 ayat yang kedua, kita lihat bagaimana Daud ini berkata kepada Tuhan. Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara, Daud ini pernah alami masalah, pernah jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara, tetapi Daud ketika dia tahu bahwa dia salah, dia dikoreksi oleh seorang nabi yang kecil, Nabi Nathan. Nabi Nathan ini datang kepada Daud. Saudara, Daud pada zamannya dia orang yang ditakuti. Goliat aja yang besar dia mampu kalahkan. Bahkan dia dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Tetapi seorang hamba Tuhan
Nabi Nathan, dia datang kepada Daud. Dia bilang, Daud, kamu sudah bersalah. Tapi saudara-saudara, Nabi Nathan ini, dia begitu berani menegur dan menyingkapkan kesalahan dan dosa daripada Daud. Daud tahu dia salah dan dia tidak marah. Bahkan dia minta ampun kepada Tuhan. Dia bilang dia sudah bersalah. Makanya ayat ini katakan, ujilah, coba sedilikilah batinku dan hati. Dia mau dikoreksi oleh Tuhan. Dia mau menerima teguran keras. Dia mau menerima apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara, terkadang kita tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur, tidak mau dikritik. Oh, kalau kritik saudara-saudara, beda lagi saudara-saudara. Tapi ditegur oleh firman. Makanya ketika kita ditegur oleh firman, berarti Tuhan sayang kepada kita. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan, barang siapa kukasih, kuhajar dan kutegur. Anak kita yang kita kasih, apakah kita akan biarkan dia? Oh, biar semaunya dia. Karena kita sayang dia, makanya kita tegur dia supaya dia ada dalam kebenaran. Demikian juga Tuhan. Wah, enaknya dia hidup ya, tidak ada masalah. Tetapi saya kok ikut Tuhan, ada saja masalah yang dihadapi. Tuhan sedang memproses kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tegur kita karena Tuhan sayang kepada kita. Anak-anak pun ketika ditegur oleh orang tua, karena orang tua sayang. Kalau nggak sayang, dibiarin aja. Alkitab katakan, kamu bukan anak Tuhan, kamu anak gampangan. Dibiarkan saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama, mari kita belajar mau dikoreksi. Mau dikoreksi berarti siap Tuhan memperbaiki hati kita. Jika tidak beres, Tuhan mau supaya kita dibereskan oleh Tuhan. Yang tidak benar dibenarkan. Sekarang saudara-saudara, manusia selalu membela, selalu ketika dituduhkan sesuatu, ada pembelaan diri, pembenaran diri. Mari kita berkaca kepada firman saudara-saudara. Jangan membenarkan diri, padahal sudah salah. Padahal sudah salah. Tidak mau dikoreksi. Mari belajar mau dikoreksi. Ini ada anak-anak remaja di sini. Kalau ditegur, terima itu. Kalau ditegur oleh orang tua, terima itu. Untuk apa? Kebaikan. Untuk apa? Masa depan. Tuhan juga mau supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya Tuhan yang datang menegur kita, menasehati kita, kita terima dengan iman. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah menegur, firman Tuhan sudah menasehati, supaya kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita lihat contoh di dalam Alkitab. Yang pertama tadi Daud, dia mau dikoreksi. Dia mau ditegur oleh Tuhan. Dia mau dibimbing oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus mengakui kebesaran Tuhan. Contoh di dalam Alkitab yang tidak mengakui kebesaran Tuhan. Coba kita lihat di dalam Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Daniel pasal 4 ayat 34. Tetapi setelah
lewat waktu yang ditentukan. Aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, kerajaannya turun-temurun. Di dalam Daniel pasal yang keempat, itu Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Di dalam Daniel pasal 4 ini tentang Nebukadnezar yang memuji dirinya. Dia merasa bahwa kekuatannya paling kuat, bahkan kerajaannya paling hebat. Dia menyombongkan dirinya. Dia menganggap bahwa apa yang dimilikinya merupakan suatu kehebatan. Dan dia tidak mengakui tentang kebesaran Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum Nebukadnezar ini. Firman Allah katakan Nebukadnezar menjadi orang yang tidak waras dan hidup seperti binatang. Karena apa? Dia meninggikan diri, maka Tuhan merendahkan dia. Alkitab katakan barang siapa meninggikan akan direndahkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengakui tentang kebesaran Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaramu berhasil, pekerjaan sudah diberkati Tuhan. Akui kebesaran Tuhan, akui kekuatan Tuhan. Sama seperti Nabi Zakaria katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan roh Allah, roh Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akui kebesaran Tuhan. Akui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Akui tentang kebaikan Tuhan. Selalu bicara tentang kebaikan Tuhan. Selalu bicara tentang pertolongan Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari bicara kepada anak-anak tentang kebaikan Tuhan. Mari bicara dalam keluarga tentang pertolongan Tuhan. Kita perhatikan, saudara-saudara, contoh yang berikut. Yang mengakui kebesaran Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan di atas segala-galanya, adalah pribadi daripada Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan Ayub adalah orang yang kaya pada zamannya. Coba kita lihat ayat Ayub pasal 1. Ayub 1 ayat 21 dikatakan, Ayub 1 ayat 21, ini tentang perkataan Ayub ketika dia mengalami goncangan yang besar. Ayub 1 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini perkataan iman yang luar biasa, saudara. Orang yang biasa hidup enak, orang yang kaya, orang yang memiliki segala sesuatu, tiba-tiba segala apa yang dimiliki semua habis, semua ludes. Dan apa yang Ayub katakan? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Saudara, sangat mustahil sekali ketika orang lahir langsung pakai baju, langsung bicara, enggak. Dari kandungan, telanjang, aku dikatakan aku keluar dari kandungan ibu, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Saudara, kita harus akui bahwa apa yang kita miliki itu titipan Tuhan. Makanya ada khotbah pendeta katakan begini, rumah yang kita miliki, kendaraan, fasilitas, apapun yang kita miliki dalam dunia ini, berapa lama kita miliki itu? Kalau usia kita sampai 70 tahun, kita 70 tahun. Itu semua titipan Tuhan. Apakah kita mau bawa semua itu? Enggak, saudara-saudara. Kalau kita tahu semua di dalam dunia ini hanya titipan, untuk apa kita banggakan? Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Ayub ini, dia mengakui kebesaran Tuhan. Meskipun dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam segala situasi kondisi, Ayub ini tetap memuji Tuhan. Pertanyaan sekarang, saudara-saudara, apakah saudara tetap memuji Tuhan? Dalam keadaan senang, susah. Orang sangat senang sekali orang memuji Tuhan kalau lagi dalam kondisi senang. Bagaimana waktu saudara alami kesulitan? Saudara mungkin pagi hari ini datang dengan ada kesulitan. Saya tidak tahu kesulitan yang saudara hadapi. Kesulitan mungkin saudara hadapi dalam pekerjaan. Kesulitan mungkin saudara hadapi dalam keuangan. Kesulitan saudara hadapi juga dalam keluarga. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita harus tetap memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat selanjutnya. Rahasia orang berjalan dengan Tuhan adalah dapat dikoreksi. Saudara, kalau saudara terima firman Tuhan dengan iman, saya dikoreksi, saya ditegur oleh firman, saya harus mengasihi, saya harus sabar, saya harus mengampuni, saya harus mengasihi suami, mengasihi istri, harus lepaskan pengampunan. Walaupun mungkin dalam hati berkata, oh Tuhan, tidak bisa ini Tuhan. Tetapi Tuhan tegur. Yang kedua, akui kebesaran Tuhan. Akui, saudara-saudara, dalam setiap aspek hidup saudara. Kemudian kita lihat bagaimana ciri-ciri orang berjalan bersama dengan Yesus. Yang pertama, memiliki damai sejahtera. Nah, ini penting, saudara-saudara. Memiliki damai sejahtera. Coba saudara lihat orang yang tidak punya damai, gelisah, khawatir. Milikilah damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu kita dapatkan di dalam Tuhan. Makanya ada lagu, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan. Saudara, mungkin kita diizinkan Tuhan pergi ke tempat-tempat yang bagus. Itu memberikan juga satu refresh jiwa kita. Jiwa kita, makanya penting jiwa kita itu diberi makan. Jangan juga terus terkungkung. Makanya saudara-saudara, kalau di dalam ilmu psikolog, jiwa kita ini juga harus ada kesegaran, refresh jiwa kita. Nah, refresh rohani kita, roh kita itu apa? Ketika kita datang kepada Tuhan. Istilahnya saudara-saudara, kita di-upgrade, kita diberikan masukan, roh kita diberi makan. Lewat apa? Firman. Lewat apa? Ibadah. Lewat kita memuji Tuhan. Tubuh kita ini perlu makanan. Makanya kita butuh makanan. Jiwa kita juga itu perlu disegarkan. Roh kita itu perlu diberi makan. Makan apa? Firman Tuhan.
Makanya manusia terhadap tubuh ada dikotomi, ada istilah itu. Ada yang menganggap bahwa manusia itu hanya tubuh, jiwa, roh dan jiwa itu satu. Tapi ada juga bilang tubuh, jiwa, roh. Roh itu berhubungan dengan Tuhan. Kalau jiwa itu saudara-saudara, makanya saudara harus ada ketenangan. Saudara-saudara, kalau di dalam pembelajaran saudara-saudara kadang-kala sakit bukan masalah karena tubuhnya, ternyata ada kejiwaan. Nah, kalau kita orang Kristen, kalau hidup kita, perkataan kita tidak jadi berkat, berarti rohaninya kita lagi sakit. Roh itu harus diberi makan firman Tuhan. Makanya pekerjaan Tuhan, Allah itu bekerja dari mana? Dari roh dulu. Dia menyentuh roh, kemudian jiwa, kemudian efeknya ke tubuh kita. Kalau iblis, dia mulai bekerja dari tubuh kita. Kemudian dia masuk ke jiwa kita. Dia merusak pikiran kita. Kalau jiwa sudah rusak, roh pasti hancur. Hubungan dengan Tuhan tidak bagus. Makanya Bapak Ibu Saudara, makanan rohani kita baca firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau rohani kita makan, makanya sekarang Tuhan beri kasih fasilitas. Di rumah saudara sekarang di YouTube ada kan Alkitab firman Tuhan audio. Dengar firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau Giselle kalau mau tidur dia selalu bilang firman Tuhan. Jadi baca Injil Yohanes. Jadi dengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan sampai ketiduran saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, mari kita belajar terus peka dengan supaya roh kita ini diberi makan. Bukan saja tubuh kita yang diberi makan, rohani kita harus diberi makan. Supaya apa? Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara-saudara minta damai sejahtera itu dari Tuhan. Filipi pasal 4, nah ini ayat-ayat yang kemarin minggu lalu saya bacakan saudara-saudara. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera. Makanya minta damai sejahtera. Kalau saudara sudah tidak sejahtera, saudara sudah mulai mengeluh, datang kepada Tuhan. Tuhan beri saya damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah akan datang dalam hidup kita. Saudara, dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan. Apakah kalau kita rohani terus kita harus rohani? Tidak, saudara. Kita hidup dalam dunia. Saudara bisa bisa main handphone, boleh. Nonton televisi, boleh, saudara. Tetapi awali semua itu doakan semua. Doa dulu, saudara. Doa. Minta kekuatan, minta pertolongan Tuhan supaya ada damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, damai sejahtera Allah akan apa? Memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya saudara-saudara, Amsal katakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kita harus jaga hati, jaga pikiran kita, saudara-saudara. Makanya saya tekankan minggu lalu, hati-hati dengan pikiranmu. Karena sumber semua di pikiran. Hati-hati iblis sedang mengintimidasi pikiran kita. Iblis datang, dia mulai, dia tidak datang serupa dengan hal yang seram-seram, saudara-saudara. Dia mulai datang dalam pikiran kita, mempengaruhi hati kita.
Oh, suamimu begini, istrimu begini. Dia mulai bilang, oh kamu ini lemah, kamu ini nggak bisa. Iblis mulai pengaruh pikiran kita. Makanya kita harus melawan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Yang kedua, khotbah minggu lalu, ada sukacita. Amin. Sukacita yang dimaksud bukan sukacita berdasarkan apa yang ada di sekitar kita. Kita menyaksikan hiburan, kita dapat sesuatu, tetapi sukacita yang datang daripada pekerjaan Roh Kudus. Sukacita sejati adalah sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita sehingga ada sukacita. Makanya saudara-saudara, lagu ada sukacita, dan walaupun saudara-saudara ada tantangan, ada masalah, saudara, firman Tuhan inginkan kita tetap bersukacita. Itu yang akan membuat kita bertahan menghadapi masa-masa yang sulit. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Saudara-saudara, mungkin agak lama ya, tetapi jangan khawatir, di belakang itu ada es sedang diracik oleh Ibu Gembala. Ada juga gorengan ya. Nehemia pasal berapa tadi? 8 ayat 11. Nah, ini yang kita baca ya minggu lalu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Masa-masa sulit kita akan hadapi, saudara-saudara. Saya berdoa saudara supaya saudara ditolong Tuhan. Supaya saudara, makanya selalu perkatakan berkat, selalu perkatakan iman kepada anak-anak kita, selalu perkatakan iman kepada tubuh kita. Saya diberkati Tuhan, saya sembuh, saya sehat, saya ditolong oleh Tuhan. Perkatakan itu, saudara-saudara. Anak saya sehat, anak saya diberkati Tuhan, hidup saya dipulihkan Tuhan. Maka saudara-saudara, sukacita dari Tuhan itulah perlindungan. Saudara, kalau saudara ketemu sama orang dimanapun hari-hari, pasti yang keluar apa? Keluhan. Si A beginilah, salah jalan rusak saja paling kita salahkan ini. Keluhan terus. Keluhan, mengeluh. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur, saudara. Jangan banyak mengeluh. Aduh, begini. Aduh, kerjaan begini. Aduh, anakku begini. Aduh, dia begini. Mari belajar untuk bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kala juga saya manusia ya. Kadang-kala Tuhan masalah membuat kadang-kala saya kadang-kala keluar kata-kata keluh. Tapi istri saya selalu bilang bersukacita. Jangan mengeluh. Kita ini hamba Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, hidup karena kemurahan Tuhan. Jangan sampai keluhan itu menghalangi berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara, kenapa bocor berkat Tuhan? Kenapa terhalang berkat Tuhan? Karena kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap kali kita dapat begini, aduh cuma begini, akhirnya mengeluh.
kita harus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak bawa berkat ini. Oh, puji Tuhan. Yang penting sehat. Amin. Yang penting kita diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, kita mengucap syukur. Jangan lupa bentuk ucapan syukur itu kita datang kepada Tuhan. Maka berkat melimpah dari Tuhan, Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Mari mau berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan koreksi hidup kita. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, Tuhan koreksi kita, kita terima. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Jangan saudara melawan. Wah, saudara tidak terima. Saudara, terimalah dengan ucapan syukur. Ya, anak-anak remaja, kalau ditegur oleh orang tua, terima itu. Jangan melawan. Jangan membantah. Ya. Sekarang hidup anak-anak sekarang sudah bahaya. Selalu mereka punya pikiran saja untuk apa ya? Mengelak, untuk punya alasan. Terimalah itu teguran. Amsal katakan, kalau anak-anak ya, anak-anak remaja di sini, di ujung cemeti itu ada emas. Dulu saya saudara-saudara, apa-apa saudara-saudara, karena papa saya punya kuda. Jadi itu kuda itu kan ada cemeti. Salah sedikit, patah. Tapi apa? Untuk kebaikan. Nah, anak sekarang apa saudara? Belum dipukul sudah nangis, ya kan? Belum dipukul sudah membantah. Makanya, ya, kalau dikoreksi Tuhan, kalau ditegur Tuhan, terima dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian tadi. Dengan saya, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Saudara, kalau firman ada bersama dengan kita, firman itu akan hidup. Firman itu adalah pribadi daripada Yesus. Kalau Yesus ada bersama dengan kita, Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Selalu ku nantikan.
Sertakan Tuhan dalam keluargamu, dalam bahtera rumah tangga. Yesus adalah nahkoda kita. Rumah tangga saudara, serahkan kepada Tuhan. Mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan dalam rumah tanggamu hari-hari ini. Serahkan kepada Tuhan. Istri, serahkan suamimu kepada Tuhan, supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Suami, doakan istri. Serahkan juga pekerjaanmu kepada Tuhan, anak-anakmu kepada Tuhan, dan percaya dengan iman bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, izinkan hati saudara dibentuk oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau diubahkan oleh Tuhan, yang mau ditegur oleh Tuhan, supaya kita hidup terus dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Biar damai sejahtera, sukacita dari Allah turun atas kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan dengan sayangmu. Ku akan terbang tinggi di tengah padami, ku tak menyerah. Oh, jangan menyerah saudara. Di tengah badai, di tengah tantangan yang kita hadapi, terus maju, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan pertolongan di
pemeliharaan-Mu yang boleh kami terima hari lepas hari Tuhan, sehingga kami boleh ada pagi hari ini semua karena kemurahan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami Tuhan di dalam Engkau Yesus. Pagi hari ini Tuhan Engkau menegur kami dengan kasih-Mu. Kami mau Tuhan dibentuk lebih lagi ya Bapa. Kami mau hidup kami dikoreksi, diselidiki oleh firman-Mu Tuhan, yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya hari lepas hari Engkau perbaharui di dalam kehidupan kami, supaya semakin hari kami boleh semakin menyukakan Engkau, semakin menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah itu terus ada melingkupi kami, dan biarlah kiranya sukacita-Mu terus ada melingkupi kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap badai pencobaan tidak akan menghalang-halangi kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus maju bersama dengan Yesus, berjalan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus hamba-Mu Tuhan. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, otoritas Allah surgawi turun atas hamba-Mu. Hari lepas hari Engkau pelihara kehidupannya bersama keluarga. Semakin hari semakin menyukakan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah ada penyertaan Tuhan melindungi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan terus hikmat pengetahuan akan Allah, supaya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap telinga mendengar, hati yang mendengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami lebih lagi ya Bapa, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Allah yang telah terlebih dahulu memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya persembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita naikkan pujian, berilah yang baik, berilah yang baik.